Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buah dari doa adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah kesetiaan. Dan kesetiaan menghantar kita untuk semakin bertumbuh dalam iman. Anak-anak, orang muda, saudara dan saudari, ibu bapak umat Allah yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Panggilan kita hari ini adalah panggilan untuk lebih beriman dan menghantar kita menjadi seorang hamba yang setia. Beriman tidak hanya ditunjukkan dengan hal-hal lahiriah, pengetahuan tentang Yesus, tetapi beriman adalah sejauh mana kita mengalami Yesus dalam hidup dan berbicara dengan Yesus. Jadi beriman bukan hanya berbicara tentang Yesus, tapi apakah kita sudah berbicara dengan Yesus? Ada sebuah kontak batin, sehingga orang yang beriman, ia tidak perlu melakukan sesuatu yang spektakuler. Kalau saya tidak bisa membuat mukjizat, berarti saya tidak beriman. Kalau kata Santa Teresa dari Kalkuta, lakukanlah hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar.
Maka lakukanlah pekerjaan kita setiap hari dengan iman yang hidup. Itulah yang Yesus inginkan kepada kita hari ini. Bacaan-bacaan suci dari nubuat Habakuk, surat Rasul Paulus kepada Timotius menghantar kita sampai pada sebuah kepenuhan panggilan kita, yakni beriman dan menjadi hamba. Orang yang beriman bukan berarti dia tidak ada halangan, tidak ada tantangan dalam persoalan. Orang yang berdoa kepada Tuhan bukan berarti ia tidak ada masalah. Justru sebaliknya, ketika orang beriman, ketika ia menghadapi masalah, ia akan menghadapi masalah dengan hati yang tenang, dengan hati yang berpasrah, berserah. Sebab iman membungkus dirinya untuk tetap setia, bukan untuk melarikan diri dari masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti ia jauh dari penindasan, bukan berarti ia jauh dari kekerasan, penganiayaan, dan masalah. Kalau kita berdoa supaya kita jauh dari masalah, berarti kita belum sungguh berdoa. Kita berdoa bukan untuk jauh dari masalah, tetapi kita berdoa supaya kita kuat menghadapi masalah. Masalah itu akan selalu datang, silih berganti, dan doa melindungi kita, menguatkan kita untuk kita tetap bertahan dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan. Kalau kita berdoa supaya kita keluar dari masalah, kalau masalah itu tidak kunjung keluar, kita tidak bebas dari masalah, maka kita akan pelan tapi pasti meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, pergi ke sana, pergi kemari untuk mencari penghiburan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, membawa hati yang dibungkus dengan iman, kita tahu, Tuhan, saya punya masalah, tapi saya punya Engkau yang jauh lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Itulah iman yang Yesus inginkan, iman sebesar biji sesawi, supaya kita bisa menghadapi setiap masalah, tantangan, dan persoalan dalam hidup ini. Nah, itulah yang Rasul Paulus juga sampaikan kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini. Janganlah kamu malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Peganglah, lakukanlah semuanya dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Dan Roh Kudus, Roh yang sudah dicurahkan kepada kita sejak kita dibaptis, diam di dalam hati kita, memelihara hati kita, dan menghantar kita untuk tetap setia sampai akhir hayat menjadi pelayannya. Anak-anak, orang muda, saudara dan saudari, umat Allah yang saya kasih dalam Kristus Tuhan. Orang yang beriman sungguh, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan juga kepada gereja dalam tugas pelayanan. Ia tidak mencari prestise, tidak mencari harga diri. Ia tidak mengejar ketenaran. Bukan hanya sebuah pelayanan agar dapat dikenal orang, tetapi orang yang beriman, dia melayani Allah dengan segala kerendahan hati untuk memuliakan Allah, sehingga setiap orang yang melihat pelayanan kita, melihat kehadiran kita, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita, dan mereka melihat
pelayanan kita Kristus yang sungguh hidup dalam tugas kita. Baiklah dalam tugas pelayanan dan panggilan kita, baik kami sebagai kaum tertabis maupun Bapak dan Mama sebagai kaum terbaptis yang dipanggil untuk melayani Allah, bungkuslah tugas pelayanan kita ini dengan iman. Sehingga kita berani mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami melayani gereja bukan untuk mengejar ketenaran, bukan dianggap baik oleh mata dunia, tapi kami mengejar kekudusan, dianggap layak oleh Allah, meskipun kami penuh noda dosa dan kekurangan. Sehingga tugas pelayanan kita adalah tugas pelayanan yang setia, mengejar kesetiaan, mengejar hidup yang abadi. Saudara dan saudari, mari kita melihat tugas dan pelayanan kita hari ini. Panggilan kita saat ini, apakah di sana ada iman yang hidup ataukah tidak? Dan pelayanan kita hari ini, apakah sungguh kita melayani Allah, menjadikan diri kita hamba yang melayani Allah dengan sepenuh hati, ataukah tidak? Hanya mau dilihat orang? Apakah kita mengejar kemuliaan Allah ataukah mengejar kemuliaan diri sendiri? Apakah tugas pelayanan kita di dalam gereja itu kita lakukan tanpa pamrih ataukah dengan pamrih? Apakah dengan semangat yang tulus ataukah ada niat yang bulus di balik tugas pelayanan kita? Semoga doa Santa Faustina yang hari ini ditetapkan dalam kalenderium Gereja Katolik sebagai peringatan Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, mendoakan kita supaya hati kita pun dirahmati dengan kerahiman Allah, hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengasihi, hati yang mau melayani dengan sepenuh hati. Dalam ketersembunyian Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba yang setia di mana saja kita berada, seturut pilihan dan panggilan kita saat ini, siapapun kita dan apapun tugas perutusan kita hari ini. Mari kita semakin beriman dan mari menjadi hamba yang setia dalam semangat kerendahan hati. Amin.